Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan suatu kasus yaitu the case of the lost meal. Next. Jadi kasus ini itu terjadi pada sebuah distributor majalah bernama Miss N Magazine yang mengalami kesalahan dalam sistem pengiriman. Kesalahan ini tuh terjadi karena terdapat tambahan angka 0 pada nomor rute 4 digit dalam kode pos tambahan AS yang disebut nomor SIP plus 4. Akibatnya, majalah yang dikirimkan itu ke alamat yang salah. Nah, masalah ini tuh baru diketahui ketika ada seseorang yang mengeluhkan menerima 20 eksemplar majalah dengan edisi yang sama, terutama ketika majalah tersebut tuh tidak pernah ia langgani. Karena distributor Miss and Magazine ini tuh berskala nasional, akhirnya kan susah ya. Pihak distributor pun ingin mengetahui estimasi jumlah majalah yang tidak terkirim dengan benar. Untuk itu dilakukan suatu survei melalui telepon guna memahami bagaimana nasib surat yang dikirim dengan alamat yang salah. Dan dari hasil survei ini, estimasi proporsi surat yang tidak dikirim dapat diperoleh. Kemudian masalah utama yang dihadapi yang pertama terjadi penambahan angka 0 pada bagian 4 digit terakhir kode pos plus 4 yang digunakan dalam sistem pengiriman. Kemudian yang kedua, sistem distribusi tidak mendeteksi kesalahan hingga ada keluhan dari penerima. Yang ketiga, kesalahan dalam kode pos menyebabkan pengiriman majalah ke alamat yang sama secara berulang hingga sampai 20 eksemplar tadi. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam distribusi berskala nasional sehingga diperlukan estimasi jumlah majalah yang tidak terkirim. Kemudian dari masalah ini terdapat dampak bagi pengelola majalah. Yang pertama, banyak pelanggan tidak menerima majalah yang seharusnya mereka terima. Kemudian yang kedua, potensi penurunan kepercayaan pelanggan. Lalu yang ketiga, terdapat kerugian biaya karena cetakan majalah itu dikirim ke alamat yang salah. Lalu yang terakhir, diperlukan survei dan analisis tambahan untuk memperkirakan jumlah majalah yang tidak terkirim. Next. Oke, selanjutnya ya, ini perspektif kamu yang dimana di sini kami memposisikan diri sebagai konsultan, lebih tepatnya data konsultan, dalam melihat permasalahan yang dialami oleh Miss N Magazine. Oke, untuk yang pertama yakni kesalahan data dalam sistem pengiriman. Penebangan nol ekstra dalam kode C++ menunjukkan adanya kekeliruan dalam sistem data entry atau validasi database. Akibat dari kesalahan ini, majalah dikirim ke alamat yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan beberapa pelanggan menerima hingga 20 eksemplar, sementara pelanggan lain tidak menerima sama sekali. Kemudian yang kedua, yakni kurangnya mekanisme validasi dan deteksi kesalahan. Tidak adanya sistem otomatis yang memverifikasi ketepatan alamat sebelum proses distribusi. Tidak ada notifikasi dini saat terjadi anomali dalam jumlah kiriman ke suatu alamat tertentu. Kemudian yang ketiga, yakni mengenai ketidakefisiensian dalam respons terhadap masalah. Perusahaan ini baru mengetahui masalah setelah menerima keluhan dari pelanggan, menunjukkan bahwa monitoring pengiriman belum optimal dan penanganan masalah dilakukan secara reaktif melalui survei manual yang meskipun membantu mendapatkan estimasi dampak, tetapi tetap memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Sehingga dampak terhadap bisnis dan juga kepuasan pelanggan dari yang dialami atau permasalahan yang dialami oleh Miss N Magician ini untuk dampak terhadap skema bisnis, yang pertama ini peningkatan biaya operasional. Kesalahan pengiriman menyebabkan lonjakan biaya cetak dan distribusi karena majalah dikirim ke alamat yang salah atau dalam jumlah yang berlebihan. Biaya tambahan ini dapat muncul dari proses pengembalian, pemrosesan ulang, dan redistribusi majalah yang tidak sampai ke pelanggan yang tepat. Untuk permasalahan yang kedua, yakni efisiensi distribusi yang menurun. Ketidaktepatan dalam pengiriman menghambat alur distribusi, memperlambat pengiriman ke pelanggan yang seharusnya menerima majalah dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga yakni potensi kerugian pendapatan dan hilangnya pelanggan. Jika pelanggan tidak menerima majalah mereka, ada kemungkinan mereka membatalkan langganan yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya ini dampak terhadap kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Di sini juga terdapat 3 poin, yakni yang pertama pengalaman pelanggan yang buruk. Nah, pelanggan yang tidak menerima majalah akan merasa kecewa dan frustasi karena mereka telah membayar untuk produk yang tidak sampai.
Kemudian yang kedua, yakni menurunnya kepercayaan terhadap layanan. Jika kesalahan ini terjadi berulang kali, maka pelanggan ini bakal dapat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan dalam menyediakan layanan yang andal. Dan yang terakhir, yakni meningkatnya keluhan dan beban layanan pelanggan, di mana ketidakpastian pengiriman memicu banyak keluhan yang membebani tim customer service. Selanjutnya ada transformasi kasus menjadi project data science. Next. Nah, seperti masalah dan dampak yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, tujuan kita sekarang adalah bisa untuk menerapkan ilmu data science di masalah yang dialami sama distributor majalah ini, yaitu masalah yang dihadapi seperti validasi alamat, deteksi anomali, monitoring pengiriman, dan optimasi distribusi. Lalu solusi pertama yang dapat diberikan adalah validasi dan koreksi alamat otomatis untuk kesalahan alamat dan format kode zip yang menyebabkan pengiriman gagal dan tidak adanya validasi otomatis sebelum mulainya proses distribusi. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah bisa menggunakan fuzzy matching atau NLP untuk membersihkan dan menstandarkan format kode zip alamat pelanggan. Lalu bisa menggunakan API validasi, menggunakan USPS Address API atau Google Maps API untuk memastikan apakah kode zip tersebut valid atau tidak. Lalu deduplication untuk menghapus entry data yang berulang. Nah, contoh penerapannya itu bisa dilihat jika mungkin sebelumnya ada pelanggan yang memiliki datanya itu terinput kode zip-nya itu ada plus 0 di belakangnya. Nah, itu kan tidak sesuai standar. Setelah dilakukan pembersihan dan lain-lain, bisa distandarkan menjadi seperti yang seharusnya. Nah, data yang diperlukan itu seperti data alamat pelanggan, riwayat pengiriman sukses atau gagalnya, dan database alamat standar sesuai pemerintah di wilayah tersebut. Lalu langkah analisisnya menyamakan format alamat dari berbagai sumber. Kemudian menghapus entry alamat yang duplikat atau salah formatnya. Yang ketiga menggunakan NLP untuk mengoreksi salah ketik dan standarisasi alamat. Lalu mengecek persentase alamat yang tidak dikenali oleh API, validasi alamat mengandung kesalahan format dan yang sering menyebabkan kegagalan pengiriman. Next. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah model anomaly detection untuk mengidentifikasi pola pengiriman tidak normal. Nah, karena tadi alamat yang tidak tepat menyebabkan pelanggan ada yang menerima hingga 20 majalah dan ada juga yang bahkan tidak menerima sama sekali. Nah, itu tuh baru diketahui ketika hanya ada pelanggan yang mengeluh. Sebelumnya perusahaan tidak dapat mendeteksi jika ada terjadi kesalahan tersebut. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah bisa menggunakan machine learning seperti isolation forest atau one class SVM untuk mendeteksi pola anomali. Lalu threshold alert system untuk memberikan notifikasi jika terjadi ketidakseimbangan, lalu clustering DB-scan untuk mengelompokkan pola normal dan tidak normal. Bisa balik ke solusi 3. Lalu solusi ketiga ada monitoring real time dan dashboard data. Ini solusi untuk memantau status pengiriman secara real time. Nah, solusinya bisa menganalisis feedback pelanggan terkait pengiriman, misalnya dari review atau keluhan pelanggan. Lalu membuat dashboard visualisasi untuk menampilkan statistik anomali dan performa pengiriman. Contoh penerapannya, jika sebelumnya manajemen tidak tahu kalau terjadi keterlambatan, misal di kota Surabaya, nah setelah dengan sistem ini, perusahaan akan tahu dan dapat mendeteksi keterlambatan dan menemukan penyebabnya. Mungkin misalnya dari kurangnya kurir dan akan bisa memberikan peringatan otomatis. Nah, langkah analisisnya ada dengan dashboard visualisasi menampilkan tingkat keberhasilan pengiriman secara real time, lalu menggunakan clustering untuk
mengidentifikasi area dengan keterlambatan tinggi. Lalu yang ketiga, memprediksi area yang kemungkinan mengalami keterlambatan berdasarkan tren historis. Lalu evaluasi dan pengukuran keberhasilan menggunakan Key Performance Indicator. Dalam kasus ini, proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun secara sistematis mencakup pernyataan seperti next. Yang pertama ada validasi alamat. Mengonfirmasi apakah alamat yang tertera pada data pengiriman sudah benar. Selanjutnya, jumlah surat yang diterima. Mencatat jumlah surat yang diterima setiap pelanggan untuk mendeteksi anomali. Lalu yang terakhir ada kepuasan dan keluhan pelanggan untuk menggali informasi mengenai tingkat kepuasan. Next. Data yang valid tersebut memungkinkan tim untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi pola kesalahan untuk mengetahui titik-titik kegagalan dalam sistem pengiriman. Misalnya, jika terjadi konsentrasi pengiriman yang berlebihan ke satu alamat tertentu akibat kesalahan input kode pos. Lalu, yang kedua, mengukur dampak kesalahan dengan menghitung proporsi surat yang tidak terkirim atau salah alamat sehingga memberikan estimasi yang lebih akurat terkait kerugian operasional. Yang ketiga, menyusun rencana perbaikan dengan data survei yang akurat, memberikan dasar bagi tim untuk mengembangkan sistem validasi alamat otomatis. Yang terakhir, meningkatkan responsibilitas operasional dengan adanya dashboard monitoring dan analisis real-time. Berdasarkan data survei, perusahaan dapat merespon keluhan dan masalah distribusi secara lebih cepat dan efisien. Next. Secara keseluruhan, pengumpulan data melalui survei telepon tidak hanya membantu mengungkap akar permasalahan dalam sistem distribusi Miss N Magazine, tapi juga menyediakan insight kritis untuk perbaikan proses operasional. Pendekatan berbasis data ini merupakan fondasi bagi transformasi sistem pengiriman yang lebih akurat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya untuk metodologi survei yang dilakukan pada case ini adalah melalui survei telepon yang dilakukan kepada manajer pengiriman di berbagai kantor pos. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak surat yang tidak terkirim karena kesalahan pada kode pos, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengiriman yang tepat. Next. Adapun tahapan metodologi survei yang dilakukan yaitu yang pertama adalah melakukan desain survei. Jadi survei itu dilakukan melalui wawancara telepon dengan manajer kantor pos untuk mengetahui seberapa banyak surat yang salah alamat. Lalu yang kedua adalah stratifikasi, yaitu data kode pos dikelompokkan berdasarkan jumlah surat yang salah alamat untuk menghindari oversampling kepada kelompok kecil, dan kelompok kantor pos yang memiliki jumlah surat salah alamat itu akan dikelompokkan bersama. Lalu yang ketiga adalah memilih sampel acak dari setiap kelompok kode pos untuk mendapatkan data yang representatif. Jadi penggunaan perangkat statistik seperti S+ untuk memilih sampel secara acak. Selanjutnya, ukuran sampel itu akan ditentukan berdasarkan jumlah surat yang tidak terkirim, dengan tujuan untuk mendapatkan estimasi yang akurat. Lalu yang kelima ada pengumpulan data. Jadi wawancara telepon itu dilakukan untuk mengumpulkan data tentang surat yang tidak terkirim dan yang salah alamat. Sehingga respon dari manajer kantor pos digunakan untuk menghitung proporsi surat yang tidak terkirim. Yang terakhir adalah evaluasi. Data hasil survei dievaluasi untuk mendapatkan estimasi proporsi surat yang tidak terkirim atau salah alamat. Sehingga hasilnya nanti akan digunakan untuk menentukan langkah perbaikan dalam pengiriman surat selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya adalah hasil survei dan estimasi. Uh, yang pertama adalah pentingnya validasi data di awal. Kesalahan ZIP +4 yang terjadi menunjukkan bahwa sistem entry data memiliki kelemahan dalam validasi alamat. Yang kedua adalah kebutuhan akan anomaly detection dalam pengiriman. Lonjakan jumlah majalah yang dikirim ke satu alamat adalah indikator anomali dalam sistem distribusi. Yang ketiga, monitoring real time untuk respons lebih cepat. Saat ini, masalah baru diketahui setelah ada keluhan pelanggan. Selanjutnya, optimalisasi proses pengiriman untuk mencegah pengulangan masalah.
Data survei menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya mempengaruhi pengalaman pelanggan, tetapi juga menyebabkan peningkatan biaya operasional dan tekanan pada tim layanan pelanggan. Hasil survei ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai seberapa besar dampak kesalahan pengiriman yang dihadapi oleh Miss and Magazine dengan menerapkan solusi berbasis data science, seperti validasi alamat otomatis, anomaly detection, dan monitoring real time. Perusahaan dapat mengurangi jumlah kesalahan pengiriman, meningkatkan penguasaan pelanggan, serta menghemat biaya operasional dalam jangka panjang. Next. Oke, jadi kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan data kode pos zip plus 4 yang menyebabkan distribusi masalah Miss N Magazine tidak akurat, di mana beberapa pelanggan menerima banyak eksemplar, sementara lainnya tidak menerima sama sekali. Validasi data, deteksi anomali, dan monitoring real-time dapat meningkatkan akurasi pengiriman, mengurangi biaya operasional, serta menjaga kepuasan dan reputasi perusahaan. Next. Rekomendasi untuk meningkatkan akurasi pengiriman Miss N Magazine mencakup 4 strategi utama. Pertama, validasi dan koreksi data alamat dengan NLP dan API validasi untuk memastikan alamat akurat sebelum pengiriman. Kedua, penerapan model deteksi anomali seperti Isolation Forest atau One Class SVM untuk mengidentifikasi lonjakan pengiriman mencurigakan. Ketiga, pengembangan dashboard monitoring real-time yang memantau pengiriman dan menerapkan predictive analytics untuk mengantisipasi risiko keterlambatan. Keempat, optimisasi respon terhadap keluhan pelanggan dengan text mining untuk menangani ketidaksesuaian pengiriman secara cepat. Next. Mungkin sekian pemaparan dari kami untuk The Case of the Lost Mail. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.